Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Pasal yang menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya. Wa huwa wudu bidomil wawi dengan domahnya wawu, yaitu ini wudu. Fil asyhari menurut pendapat yang paling masyhur itu artinya ismun lil fi'li, nama untuk pekerjaannya. Jadi kata wudu itu adalah sebutan untuk pekerjaan melakukan wudu. Wahua wudu yang dengan arti ismun lil fi'li itu al-muraduhuna adalah yang dikehendaki di dalam bab ini. Wa bi fathil wawi, dan dengan di fathah wawunya berarti dibaca wadu. Satunya wudu pakai wawu, pakai dhamma, satunya wadu. Kalau wadu artinya ismun lima yutawaddau bihi, itu nama untuk barang yang digunakan untuk berwudu. Jadi airnya, alatnya. Wa yashtamilu al-awwalu ala furudin wa sunanin. Yang pertama yaitu kata wudu itu mencakup fardu-fardu, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan, wa sunanin dan sunnah-sunnah. Wa dzakaral musannifu, dan musannif menyebutkan, musannaf ini artinya yang mengarang kitab, al-furudo, kefarduan-kefarduan di dalam perkataannya. Wa furudul wudu isi tatu asya'a, dan fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, niat. Wa makna halughatan al-qasdu, makna niat secara bahasa itu adalah al-qasdu, sengaja. Wa haqiqatuha syar'an, secara hakiki kata niat itu menurut syarak adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bersengaja melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi disertai dengan melakukan sesuatu tersebut. Jadi ada kesengajaan, kesengajaannya itu disertai berbarengan dengan apa yang dilakukan, yang akan dilakukan. Fa'in taroho, apabila ia menunda anhu dari mengerjakannya, sumia azman, maka yang seperti ini dinamakan azman. Jadi kalau dia berniat hendak melakukan sesuatu bersamaan melakukan pekerjaan tersebut, maka disebut dengan niat. Tetapi kalau dia berkeinginan, bermaksud untuk melakukan sesuatu tetapi dia masih menundanya, mengakhirkan, maka dinamakan azm. Wa takunu an-niyatu inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Dan adanya niat itu ketika pada basuhan sebagian dari wajah. Basuhan pertama sebagian dari wajah. Ai muqtarinatan bidzalikal juz'i, yakni bersamaan dengan bagian tersebut, la bijamihi, tidak dengan keseluruhan wajah. Maksudnya, niat itu ketika hendak membasuh wajah itu dilakukan niat di situ. Jadi bersama dengan membasuh sebagian dari wajah. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Tidak dengan sebelum niat, wala bima ba'dahu, dan tidak dengan setelah niat. Artinya harus bersamaan. Jadi kalau misalnya dia niat dulu, kemudian baru membasuh wajah, atau membasuh wajah dulu kemudian setelah itu niat, nah itu tidak dianggap sah. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira, maka hendaknya berniat orang yang berwudu itu ketika membasuh apa yang disebutkan, yaitu sebagian dari wajah, niat raf'a hadasin, menghilangkan hadas, min ahdasi, dari hadas-hadasnya. Au yanwi istibahata muftakirin ila wudu'in, atau berniat dibolehkannya orang yang butuh untuk wudu. Jadi banyak redaksi. Au yanwi fardhul wudu'i, atau berniat saya niat melakukan fardunya wudu. Nah, itu. Awil wudu'a faqat, atau niat wudu saja. Awit toharota anil hadas, atau berniat bersuci dari hadas. Fa'il lam yakul anil hadasi lam yasihha,
Apabila dia tidak mengucapkan anil hadas, yaitu saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas, maka kalau tidak ada kata menghilangkan hadas, lam yasiha, maka tidak sah. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihin niyat. Apabila seseorang berniat dengan apa yang dianggap sah dari niat-niat ini, wa syaraka ma'ahu niyata tanadzufin, dan dia menggabungkan dengan niat itu niat untuk membersihkan. Jadi bukan hanya niat wudu, tetapi dia niat untuk membersihkan badannya, atau tabarudin, atau niat untuk mendinginkan, maka sahha wudu'uhu, maka tetap sah wudunya. Wasani, fardu yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh seluruh area wajah. Jadi niat tadi itu bersamaan dengan sebagian dari wajah yang dibasuh. Yang kedua itu melanjutkan basuhan tadi sampai seluruh wajah. Wahaduhu tulan, dan batas wajah ini kalau area memanjang dari atas ke bawah sini, itu ma baina manabiti sya'ri, yaitu di antara tempat tumbuhnya rambut di kepala, ghaliban pada umumnya di sini, wa akhiril lahyaini, dan di akhir dari rahang bawah ini, tulang rahang. Wahuma, lahyaini ini adalah al-azmani, yaitu dua tulang, alladzani yambutu alaihima al-asnanus sufla, yang mana tumbuh di atas kedua tulang itu gigi-gigi di area bawah. Jadi tulang rahang ini adalah disebut dengan lahyain, tempat di mana tumbuhnya gigi-gigi yang berada di bawah. Yastami'u muqaddamuhuma fidzaqoni, yang berkumpul menyatu area depan dari tulang rahang itu fidzaqoni, pada janggut di sini. Wa mu'akhiruhuma, dan bagian akhir atau belakang dari tulang itu fil udhuna, ini berada pada bersatu di telinga di sini. Wahaduhu ardon, sedangkan batasan wajah melebar ma bainal udhuna ini, yaitu di antara dua telinga. Jadi batasan telinga ini adalah batas melebar, ini batas memanjang. Nah, wa idza kana 'alal wajhi sya'run, apabila pada wajah ada rambut, misalnya ada jambang, khafifun, yang tipis, au kasifun, atau yang lebat, maka wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu, maka wajib menyampaikan air, jadi mengalirkan air pada rambut tersebut disertai dengan kulit yang berada di bawahnya. Misalnya brewok, misalnya lebat, itu wajib dibasuh rambutnya sekaligus kulit yang ada di bawahnya. Wa ammal lihyatur rajuli, adapun jenggotnya laki-laki, al-kasifatu, yang lebat, jenggot yang lebat. Nah, jenggot yang lebat ini apa tandanya? Bi alam yaro al-mukhatabu basyarataha min khilaliha, yaitu sekiranya orang yang diajak bicara tidak bisa melihat pada kulit dari sela-sela jenggot tersebut. Jadi kalau kita berbicara omong-omongan dengan orang yang jenggotnya lebat, kita tidak bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot, maka itu masuk kategori jenggot yang lebat. Maka kalau begitu, fayakfi ghuslu dhahiriha bi khilafil khafifa, maka cukup ketika membasuh wajah tadi yang mestinya harus mengenai di bawah janggutnya tadi itu, tulang dari rahang, itu cukup membasuh area luarnya saja, boleh. Jadi meskipun tidak nyampe kena bagian dari bawah tulang yang ada di janggut ini. Nah, bi khilafil khafifa, berbeda dengan janggut yang tipis. Wahya mayaral mukhatabu basyarataha, yaitu bagian yang bisa dilihat oleh orang yang diajak bicara kulitnya. Nah, kalau kita ngomong dengan orang yang berjenggot kemudian kita masih bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot, maka itu kategori jenggot yang tipis.
maka fayajibu isolul ma'i li basyaratiha, maka wajib menyampaikan air pada kulit yang berada di balik jenggot yang tipis itu. Wa bi khilafil lihyatil mar'ati wal khunsa. Nah, juga berbeda dengan jenggotnya perempuan dan khunsa. Misalnya kalau ada perempuan tumbuh jenggot, atau khunsa. Khunsa ini orang yang berkelamin ganda. Maka fayajibu isolul ma'i li basyaratihima walau kathufa. Maka wajib menyampaikan air, jadi airnya harus terkena pada kulit yang berada di balik jenggotnya perempuan dan khunsa, meskipun jenggotnya lebat. Wala budda ma'a ghuslil wajhi, dan harus, tidak bisa tidak, disertai dengan membasuh wajah tadi, min ghusli juz'in minar ra'si, dari membasuh sebagian dari kepala, warraqobati dan leher, wa ma tahta dzaqani, dan apa yang ada di bawah janggut. Nah, mengapa kok demikian? Karena membasuh wajah ini tidak bisa dipastikan kalau sudah mengenai seluruh area wajah tanpa membasuh sebagian dari sebagian kepala, kemudian sebagian leher sebelah sini, dan yang berada di bawah janggut. Nah, itu kalau ikut dibasuh maka sudah dipastikan wajahnya kena semua. Salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, fardunya wudu adalah membasuh kedua tangan disertai kedua siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani, bila seseorang tidak memiliki dua siku, maka utubira qadruhuma, maka yang diperhitungkan adalah perkiraan dari dua siku itu. Maksudnya begini, kalau ada orang terlahir ternyata di tangannya tidak ada sikunya, maka dikira-kirakan sampai mana sebenarnya perkiraan siku itu kira-kira ada di mana, maka yang dibasuh adalah dari perkiraan itu. Wa yajibu wasluma alal yadaini min sya'rin, dan wajib membasuh apa-apa yang ada di atas tangan, min sya'rin berupa rambut, wasil atin atau daging yang tumbuh, wa isba'in zaidatin dan jari tambahan. Jadi kalau di anggota tangan itu ada yang tidak lazim tumbuh pada tangan itu, ada daging yang muncul di tangan atau ada jari tambahan, maka juga wajib dibasuh pula. Wa dhafira, dan kuku juga harus dibasuh. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin, dan wajib menghilangkan apa-apa yang ada di bawah kuku daripada kotoran, yamna'u wusulal ma'i ilaihi, yang dapat mencegah masuknya air pada bagian bawah kuku tersebut. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya setelah memperbaiki sesuatu kemudian kukunya hitam semua, yang hitamnya itu disebabkan karena adanya kotoran yang menghalangi air untuk masuk ke bagian bawahnya, maka itu harus dibersihkan lebih dulu. Warrabiu mashu ba'dir roksi. Fardu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, min dzakarin au unsa au khunsa, baik itu kepalanya laki-laki, perempuan ataupun khunsa. Au mashu ba'di sya'rin fi haddir roksi, atau mengusap sebagian rambut di batasnya kepala. Jadi bisa dengan mengusap sebagian kepala terkena kulitnya ataupun terkena rambutnya, yang mana rambut itu masih pada area kepala. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi, dan tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap. Bal yajuzu bihirqatin wa ghairiha, bahkan boleh menggunakan kain kombal, ini gampang, wa ghairiha, dan selain khirqah. Walau ghasala ra'sahu badala masihi, kalau dia menyiram kepalanya sebagai ganti dari mengusap. Jadi kalau ghasala ini ada airnya mengalir, kalau masaha ini airnya tidak mengalir, maka boleh, jaza boleh. Wa kadza lawatu ayatahu al-mablulata, begitu pula boleh kalau seseorang meletakkan tangannya yang sudah dibasahi
walam yuharrika dan tidak digerakkan, jaza maka boleh. Kemudian wal khamisu yang kelima, fardunya wudu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'baini disertai dengan mata kaki. Illam yakun al mutawaddi'u, bila orang yang berwudu lapisan lil khuffain, tidak menggunakan dua muzah. Muzah ini maksudnya sepatu yang terbuat dari kulit. Nanti ada babnya sendiri. Fa in kana labisahuma, bila orang yang berwudu itu menggunakan khuffain, dua muzah, maka wajib alaihi masul khuffain, maka wajib baginya untuk mengusap kedua muzah, au ghuslur rijlaini, atau membasuh kedua kaki. Kalau misalnya dilepas, ya wajib membasuh dua kaki. Kalau misalnya muzahnya itu masih dipakai dan memenuhi syarat, maka kewajibannya adalah mengusap bagian atas muzah tersebut. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa isba'in zaidatin. Dan wajib membasuh apa-apa yang ada di atas kedua kaki yang berupa rambut, daging tambahan, daging yang tumbuh, wa isba'in zaidatin, dan jari-jari tambahan, kama sabako fil yadaini, sebagaimana keterangan sebelumnya pada membasuh tangan. Wasadisu yang keenam, yaitu at-tartib, berurutan. Jadi urut dari niat dengan membasuh sebagian wajah, kemudian melanjutkan membasuh wajahnya, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian yang terakhir membasuh kaki. Itu harus urut. Alama ay alal wajhi alladzi dzakarnahu, yakni urut dari wajah sebagaimana yang telah aku sebutkan, kata musannaf, fi adil wurudi, dalam urutan fardu-fardu. Falau nasiya at-tartiba, kalau seandainya dia lupa untuk melakukannya secara urut, maka lam yakfi, maka wudunya tidak cukup. Jadi misalnya dia membasuh tangannya lebih dulu, kemudian wajah, kemudian dia langsung tidak membasuh tangan lagi, langsung mengusap sebagian kepala, maka wudunya tidak cukup alias tidak sah. Walau ghasala arba'ata a'dha'ihi duf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadasu wajhi faqat. Bila ada orang yang membasuh, jadi ada orang membasuhkan keempat anggota tubuhnya dengan izinnya. Maksudnya ini, ada orang yang diminta, ada orang yang membasuhkan anggota tubuhnya, kemudian orang ini membasuhnya dengan langsung seluruh empat anggota tubuhnya, maka irtafa'a hadasu wajhi faqat, maka yang hilang adalah hadas pada wajahnya saja, adapun yang lain masih belum hilang.